Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, kita mau kasih update perkembangan market. Sebelumnya, sorry ya, live streamingnya kita tunda teman-teman karena ada keperluan. Saya udah state sih di Telegram dan kita akan undur live streaming untuk YouTube-nya mungkin ke besok ya, di hari Selasa. Oke, so kita lanjut dulu ya untuk update pergerakan market setelah hari Senin. Jadi after New York Open, after Asian Open, ada pergerakan yang lumayan menarik pada Bitcoin. Tapi before kita ngomongin itu, kita bahas dulu news update-nya. Jadi tadi sekitar di jam 8 lewat 80, 8 lewat 20 ya malam teman-teman. Trump kasih clue kalau dia akan membuat satu aturan executive order minggu ini untuk AI. Ya ini berarti tandanya ada keseriusan. Dan sebenarnya kan kalau kita ngomongin AI, minggu lalu, 2 minggu lalu, itu orang agak galau gitu kan. Orang berpikir bahwa AI ini bubble gitu. Tapi gimana ceritanya ya? Kita bilang bubble kalau misalkan sekarang seorang presiden Amerika Serikat, ya memang sih Donald Trump gitu, bisa aja berubah-berubah gitu kan. Tapi kan ini udah dibikin executive order, artinya kita tahu bahwa ini peraturan presiden ya ngebahas tentang AI development, which is akan ada, kalau kita bilang ada ruang untuk bertumbuh lah dari sektor AI, dan ini artinya kan dianggap serius ya oleh sebuah negara gitu. Dan kalau misalkan Trump melakukan ini, ya I guess soon or later negara-negara lain juga akan menunjukkan keseriusannya gitu. Terutama ya China di sini sebagai kompetitor utamanya. Jadi itu harusnya menjadi sebuah clue kalau kita masih ada cukup ruang untuk berinovasi di AI, atau mungkin untuk ya perkembangan yang lebih signifikan ya, bisa lebih cepat teman-teman. Ya mudah-mudahan sih kalau AI-nya udah canggih kita nggak gampang kena scam ya. Dan kedua update-nya adalah setelah tadi ada berita soal itu, dapat kabar sekitar jam 12 lewat 56 menit atau hampir jam 1 pagi, ya US katanya akan mengizinkan Nvidia H200 chip untuk diekspor kembali ke China. Yang tadinya nggak boleh, sekarang boleh. Kayaknya sih ini harusnya ditanggapi dengan sentimen yang positif untuk stock market. Lagi-lagi menandai bahwa sebenarnya masih ada kesempatan lah untuk market itu meneruskan rally-nya pada akhir tahun ini gitu ya, tepatnya pada bulan Desember gitu. Jadi semoga aja sih penutupan Santa Rally bisa berjalan dengan baik. Kira-kira begitu. Nah guys, untuk minggu ini perlu kita note ya, ada beberapa data-data yang cukup penting. Salah satunya besok atau tepatnya nanti malam di hari Selasa, itu akan ada rilis data ADP Employment Change. Ini harusnya menjadi clue juga untuk The Federal Reserve kembali mempertimbangkan planningnya mereka atau proyeksinya mereka untuk ya periode 2026 terkait dengan suku bunganya. Karena terakhir kali ADP Non-Farm Employment itu dirilis, banyak banget sih, bukan banyak banget ya, tapi datanya nunjukin kondisinya sangat banyak sekali keadaan yang tidak begitu baik gitu guys. Jadi kalau Anda cek ADP Employment sekarang nggak cuma satu. Kalau dulu kan dia keluarnya cuma satu ya, ADP yang bulanan. Kalau sekarang dia keluar mingguan guys. Jadi ada yang baru nih ya, ADP Employment Change Weekly. Ya kalau kita lihat datanya bener-bener sedikit sekali. Jadi belum ada data yang panjang gitu. Jadi 3 tahun, 5 tahun max semua sama gitu. Cuman 1 tahun doang ya, yang mana baru mulai dirilis itu sejak 11 Oktober. Saya rasa ini merespon setelah government shutdown, dan kita tahu ya bahwa The Fed itu kan sempat buta arah, bingung mereka mau gimana gitu ngerespon kondisi ekonomi kalau misalnya mereka nggak ada acuan data ekonomi gitu. Jadi mereka istilahnya mau bikin sebuah gambar pakai puzzle, tapi puzzle-nya nggak ada, itu bolong-bolong gitu ya teman-teman sekalian. Jadi keluarlah nih tiba-tiba si ADP Employment Change ini. Jadi ini dari perusahaan namanya Automatic Data Processing. Ya kita bisa bilang mungkin ini swastanya gitu ya, dari Amerika Serikat yang membantu memberikan petunjuk atau arah kemana ya dari sisi tenaga kerja gitu. Dan kelihatannya dari labor market di US itu cukup parah. Sejak Oktober tanggal 11 tuh rilis data penambahan tenaga kerjanya 14,25. Kemudian di 25 Oktober itu udah negatif 11,2 ribu.
ya, 11,2 ribu. Dan di tanggal 1 November itu negatif kembali sekitar 2.500. Dan 8 November, which means ini harusnya data yang dirilis recently guys ya, menunjukkan angkanya minus atau negatif 13.500. Ya, ini kembali memberikan petunjuk bahwa sebetulnya dari sisi labor market atau tenaga kerja itu udah nggak begitu oke ya untuk Amerika Serikat. Dan kalau misalkan kayak gitu, harusnya The Fed kembali mempertimbangkan proyeksi suku bunganya mereka dan bisa ditambahkan lah untuk 2026 menjadi beberapa kali rate cut. Mungkin nggak cuma 1 kali, bisa jadi bertambah mungkin 2 kali, atau kalau 3 kali saya rasa terlalu optimis, tapi mungkin aja ya kalau lihat kondisinya sekarang gitu ya, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Cuma saya rasa 2 kali udah paling pas teman-teman ya. Tapi ya balik lagi, kita nggak boleh pakai feeling ya, kita lihat datanya dulu baru kita bisa simpulkan apa sebenarnya menjadi perhatian khusus dari anggota The Federal Reserve sendiri. Apakah mereka tetap konsentrasi pada inflasinya atau mereka mempertimbangkan dari sisi tenaga kerja yang sebenarnya udah nunjukin perlambatan gitu. Nah, jadi besok hari Selasa akan ada keluar data itu, dan JOLTS job opening yang ini lumayan krusial karena kita berbicara soal labor turnover. Artinya yang bertambah lapangan kerja, kemudian juga ada orang yang mungkin di PHK, itu semua akan terhitung dari data tersebut. Dan ini baru rilis yang periode Oktober, jadi yang November itu masih pending ya. Jadi tetaplah tambahannya teman-teman itu bakal krusial banget buat ya The Fed navigate gitu. Udah, selebihnya paling tinggal nunggu hari Rabu malam atau Kamis subuh, tepatnya pada sekitar jam 2 pagi, itu The Fed akan merilis interest rate projection yang tadi saya bahas untuk 2026, disertai dengan economic projections, berbicara soal GDP, unemployment rate, dan macam-macam, serta keputusannya gitu. Tapi saya rasa ini udah besar banget kemungkinannya ya pasti akan rate cut gitu ya, dengan kondisi 3,75% menjadi target rate cut-nya. Dan itu artinya sesuai dengan SEP yang dirilis pada bulan September. Diharapkan pada saat press conference-nya The Fed, terutama Jerome Powell, bisa dovish instead of hawkish gitu. Ya, dovish dalam arti mereka memberikan penilaian dari data yang seadanya dulu ya, bahwa well, tenaga kerja nggak bagus gitu. Lu harus ada pertimbangan tuh buat support dual mandate lu, yang mana berbicara soal labor market, atau kita bisa bilang itu kalau dual mandate-nya adalah maximum employment. Ya, dia bilangnya kayak gitu. Ya, mari kita lihat ya teman-teman sama-sama minggu ini. Nah, untuk progress closing weekly-nya, kita bisa lihat berakhir dalam keadaan mendoji ya guys. Ini doji itu artinya sebenarnya luar biasa sih guys, kalau kita lihat minggu lalu gitu ya. Dengan berbagai dramanya, sempat dibanting turun di hari Senin, Selasanya recovery, kemudian Rabu Kamis dia bertahan di atas, hari Jumat di dump, hari Sabtu dia konsolidasi, Minggunya dump, kemudian balik lagi pump gitu menjelang closing candle weekly. Dan akhirnya teman-teman lihat ya, minggu lalu tuh apa ya, minggu lalu cuman sweep liquidity, jadi high diambil, low diambil, udah itu doang guys ya. Gak ada intention apa-apa selain ngebantai leverage. Jadi kalau misalnya open interestnya tinggi, minggu lalu harusnya di refresh tuh ya, dikembalikan lagi dalam keadaan netral. Habis itu market dibuat bingung lagi deh ya, mau kemana nih arahnya gitu kan. Cuman menilai dari kondisi tersebut, sebenarnya ini udah merupakan kondisi yang bagus lah. Saya bisa bilang begitu, kenapa? Karena kita bisa lihat ya, bahwa candlestick 4 minggu itu ngeremnya di sini gitu guys. Ya, jadi candlestick 4 minggu, tekanan jual 4 minggu berturut-turut, itu berhentinya di sini. Ya, price stop di situ. Dan kemudian dengan adanya doji menandakan kalau market juga ragu gitu kan, mau tambah kasih extra selling pressure atau kayaknya di sini bisa naik dulu deh gitu ya. Udah mulai ada keraguan, dan saya rasa triggernya itu adalah FOMC itu gitu kan. Jadi mereka nunggu kepastian dari Federal Reserve, apakah statementnya Jerome Powell yang dirilis pada bulan Oktober lalu atau yang dia sampaikan pada Oktober lalu itu akan di reverse dengan statement yang jadi lebih dovish gitu. Kalau misalkan kayak gitu, well, I don't know guys ya, somehow ada aja kemungkinannya kita malah bisa ngelihat ini jadi potential higher low gitu ya. Di sini higher low, and then dia naik gitu, mantul gitu. Cuma apakah dia akan jadi higher high, itu butuh sesuatu yang sangat-sangat optimis gitu ya. Mungkin entah gimana ceritanya The Fed mendadak
printing duit yang banyak banget gitu kan, terus support supaya ada perkembangan bisnis, ekspansi dan bla 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 gitu. Jadi mana tahu kalau tiba-tiba dia di statementnya dia ngomong kalau terakhir kita stop QT, kita juga nggak akan stop QT doang, tapi kita akan invest lagi ya lebih banyak ke open market supaya pertumbuhan ekonomi bisa lebih signifikan. Jadi nggak apa-apa inflasi naik gitu, yang penting ada pertumbuhan tenaga kerja yang bagus dan lapangan kerja yang semakin bertambah gitu. Kayak, tapi kan nggak mungkin guys ya. Jadi menurut saya itu skenario yang terlalu optimis gitu. Cuman sekarang gini case-nya ya. Tetap kalau saya sih berpegangan pada planning yang sebelumnya ya, dimana kita bisa expecting adanya retest terhadap weekly EMA 55 before dia drop lagi, atau memang kalau kita udah masuk konfirmasi di bear market ya tadi itu ya, konfirmasinya adalah closing 2 minggu berturut-turut di bawah weekly EMA 55, dan tambahan konfirmasi lainnya adalah pada saat retest dia nggak mampu claim. Ya, itu bisa menjadi pertanda yang cukup kuat mengindikasikan bahwa there's no momentum left ya, there's no momentum left untuk buyers-nya atau untuk demand-nya gitu. Jadi udah nggak kelihatan lagi akan ada strong upside momentum untuk dia ciptakan new all time high, kecuali yang tadi saya bilang ya, ada sesuatu yang amat sangat optimis terjadi di market. Namun kenyataannya justru kalau kita berbicara data tenaga kerja yang perlahan-lahan nunjukin ada kondisi seperti ini, itu sudah merupakan pertanda dari cycle to cycle. Setiap kali before recession terjadi, itu selalu diawali atau ditandai dengan lonjakan data tenaga kerja yang memburuk gitu. Jadi kita bilang penganggurannya semakin meningkat, lama-lama orang frustasi gitu dengan kondisinya. Kira-kira begitu guys ya. Oke, so tetap Fibonacci 0,79% ini merupakan indikasi di mana kita menemukan apa istilahnya pijakan ya. Jadi dia tetap bisa rebound dulu. I guess that's gonna be the scenario yang bisa terjadi atau terrealisasi pada pergerakan saat ini gitu. Ditambah kita udah bicara juga kan soal MACD indicator yang sebelumnya udah nunjukin situasi yang sangat amat oversold, dan ini sangat-sangat ekstrim gitu kan. Nah, bukan suddenly sih, tapi dia udah terkonfirmasi adanya shifting kembali ke atas. Jadi nunjukin kalau secara jangka pendek minimal ada potensi rebound. Ditambah RSI-nya juga sama ya, udah oversold banget. Jadi oversold itu bisa menjadi penanda juga kalau well, it's a cheap price gitu untuk dipertimbangkan gitu ya dari para pelaku pasar. Ya sementara begitu guys ya. Jadi kita bisa expecting potential untuk dia naik testing ke level $100,000 itu menurut saya masih sangat wajar gitu ya untuk skenario this week gitu. Cuma nanti detailnya gimana kita ngomongin pada saat live streaming supaya teman-teman lebih seru, cernanya juga lebih mantep gitu ya. Nah, untuk kondisi USDT dominance sebenarnya saya ada ekspektasi kalau dia testing ke area order block ini bisa mantul gitu, dan ternyata terjadi gitu. I mean kalau kita cek dari price actionnya ya dia memang naik tapi akhirnya turun juga gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, tepat dari previous live session, atau bukan live session sih, previous video. Jadi saya ada sempat mention nih ke teman-teman, sebentar ya saya coba cariin dulu guys ya. Yang ini dia. Nah, jadi kalau teman-teman belum gabung ke Telegram kita, make sure kalian cek link di deskripsi video ini. Dan saya udah kemarin udah sempat bilang sama teman-teman, saya coba komit deh ya, kita lihat setiap hari saya bikin video, saya akan bikinin quick summary-nya juga buat bacaannya, supaya teman-teman bisa lebih ngerti konteks apa yang saya jelaskan di dalam video sebelumnya. Dan saya udah jelasin bahwa major trend itu ya tetap kita masih harus lebih waspada kalau kita testing ke 93.500 gitu. Jadi selama 93.500 belum di take over ya major trendnya still dalam keadaan bearish gitu. Memang minor dan micro trendnya udah mulai condong ke bullish setelah spike yang terjadi waktu minggu malam kemarin. Ya, jika harga turun dulu ke area support bawah, well, long setup lebih prefer untuk di-explore, and I guess that's exactly what happened. Karena after saya release videonya, ya nggak lama dia tes tuh ke bawah teman-teman. Ya, dia tes ke bawah, apa yang terjadi ya dia mantul gitu. Nah, saat dia mantul, testing supply-nya, sayangnya sih, ini saya sama teman-teman di SAG tadi live session juga ya. Kita juga udah bilang kalau misalkan dia kasih kita confirmation untuk reversal, ya baru nih boleh mantep untuk sell short gitu. Tapi ternyata nggak perlu itu ya. Kita ngelihat nggak ada confirmation pun dia reject aja gitu, dan dia langsung turun gitu.
Kalau kalian targeting cuma 3R aja dari risk yang kalian siapkan gitu untuk setup tersebut, dapat itu ya. Jadi berarti 3R itu dapat gitu guys ya. Risking 1 untuk dapat 3 dan dia dapat gitu, single run gitu. Nah, sekarang gimana ya kan? Setelah kita ngelanjutin penjelasan atau discussion yang kemarin. Tapi ini balik lagi ya. Bukan saya analisa dua arah. Kemarin saya udah jelasin sedetail mungkin soal skenarionya ya. Kalau naik dulu bisa jadi potensi short setup yang valid ya jika ada tanda-tanda rejection dan bla 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 gitu. Kalau turun dulu ke area 90.000, potensi long setup lebih menarik karena sejalan dengan micro trendnya gitu. Intinya mana yang disentuh duluan. Nah, ini bukan analisa dua arah ya, bisa naik bisa turun gitu, enggak. Tapi kita menjelaskan kepada teman-teman kalau dia testing di mana ya. Ini kalau kita lihat kan 90.000. Ternyata somehow sebenarnya lebih rendah sih ya. Saya pikir 90.000 tuh tadinya kita berasumsi atau mengacu pada previous support resistance ini gitu loh. Jadi dia ketahan terus dimantul gitu. Ternyata langsung bahkan sampai ke bawah guys ya, sampai ke order blocknya atau ke area demandnya, baru kemudian dia reactionnya mantep kenceng gitu, dia mantul. Nah itu kalau teman-teman paham gitu ya bahwa skenario itu ada kita bahas untuk kemudian bisa dimanfaatkan, well actually you get the gain gitu dari situ. Dan sebaliknya pun ketika kita lihat dia testing supply, andaikan teman-teman bisa lebih agresif, I guess itu bisa jadi setup untuk kalian entry juga. Cuma saya sih nggak banyak entry teman-teman, terus terang ya, pada saat hari Senin kemarin atau lebih tepatnya hari ini. Hari ini udah lewat sih, hari Selasa ya guys ya. Cuma maksudnya pada saat kita live session aja sama teman-teman di SAG, kita justru malah condong lebih mencari alternatif. Jadi kita ngelihat altcoins itu, well somehow kenapa lebih menarik. Bitcoin dominance-nya kan juga turun. Jadi kita berpikir bahwa, well maybe altcoins akan lebih mudah performance-nya dibandingkan dengan Bitcoin yang kalau biasanya udah dekat FOMC akan cenderung lebih slow. Dan kalau kita lihat langsung saat ini, ya teman-teman bisa bilang flat gitu. Ya memang dia cenderung naik, tapi dia udah mulai flat gitu guys ya. Kalau kita lihat dari internalnya, ini kita bahas sedikit. Oke. Jadi saya kasih tambahan key level ya untuk hari ini. Supply-nya masih sama guys, di kisaran level 92.500. Itu tetap masih sama karena reaksinya ada gitu ya. Sellersnya ada nih, yang saya bahas kemarin di video terakhir banget bahwa di sini adalah penyebab terjadinya drop bla 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 gitu. So it's a fresh supply dan supply-nya dites sekarang beneran kasih rejection gitu kan. Kasih tekanan jual. Nah, sekarang saya tambahin levelnya guys ya. Ada satu key level lagi yang teman-teman boleh perhatiin. Untuk saat ini, saya pikir yang mengambil peran lebih penting itu adalah zona 88.400. Jadi di area bawah ini nih teman-teman, kalau kalian perhatiin, itu sebenarnya bisa jadi Quasimodo pattern. Ya, ini adalah left shoulders-nya, ini adalah head-nya, dan kalau dia turun ya bisa aja dia mantul lagi dari sana gitu. Menyebabkan apa? Bitcoin ternyata konsolidasi aja ya di tengah-tengah gitu. Jadi mungkin sambil nunggu apa? FOMC. Nanti after FOMC ada big move-nya. Saya rasa itu lebih wajar mengingat market yang pemain-pemain besar, kelas-kelas kakap gitu ya. Udah pasti akan lebih nunggu ke arah sana gitu. Well, di internalnya teman-teman sebetulnya sih ada demand juga. Ya ini micro demand kalau kita lihat berdasarkan microstructure-nya karena kita udah ngelihat dia sempat menciptakan higher high. Tapi seperti yang saya sampaikan di sini, well, saya belum sampai di sini sih, cuman sampai di live session tadi naiknya kan korektif, ya. Ini nggak ada apa ya teman-teman ya. Kalau saya bilang tuh nggak ada ceritanya gitu ya. Ini cuman kayak buyers masuk pelan-pelan, retail cicil beli. Jadi saya nggak ngerasa ini solid gitu. Meanwhile kalau kita lihat dari sini, ini beda ceritanya ya. Buyers di sini itu menurut saya angry buyers gitu kan. Mereka pembeli yang sambil marah-marah gitu. Jadi somehow harga dibanting tapi agresif banget sama mereka hajar, jebret gitu ya. Dan bam, harganya meletus gitu. Jadi kalau kita comparison ya between the first high yang dibentuk, which is yang di sini, di compare dengan yang kedua, second high-nya di sini, jelas gitu loh. Ini lemah banget momentumnya dibandingin ini ya lebih gila yang ini gitu. Jadi saya berpikir bahwa kalau kita mengharapkan setidaknya ya, ini internal sih saya expect dia bisa aja kasih reaction gitu. Ya tapi so far kan begini doang ya. Apa artinya gitu ya? Kalau kayak gini ya berarti lemah aja gitu pembelinya. Kalaupun naik mungkin mentok-mentok sini dah gitu, baru ntar dia turun lagi. Nah pada saat dia turun, baru saya expect dia bisa mantul ya, balik retest ke atas gitu. Dan ini menurut saya sejalan
dengan pertimbangan bahwa market bisa aja flat dulu sambil nungguin FOMC. Ya, itu kira-kira sementara waktu ini, teman-teman. Jadi, Anda boleh perhatiin tuh, key levelnya masih sama ya. Di level yang tadi, 92.500. Kemudian untuk batas bawahnya, ya lebih kurangnya di kisaran 88.400 lah gitu. Ini kan area, jadi kita nggak meng-highlight satu titik atau satu level gitu ya, tapi merupakan sebuah area. Ya, jadi area 88.400 tuh sampai bawahnya 87.700 gitu ya. Itu zona yang Anda boleh perhatikan untuk saat ini. Meanwhile ada microstructure-nya di internal dan dia tetap sama-sama dalam keadaan bullish untuk saat ini. Oke? Nah guys, before kita tutup, saya mau tambah satu analisis lagi. Kita bicara sedikit soal Ethereum ya. Apa kabar nih Ethereum, teman-teman? Setelah sebelumnya tertekan, setelah sebelumnya kita bisa lihat bahwa Ethereum itu dalam keadaan parah sekali, buruk sekali, tidak bisa menciptakan all time high gitu kan. Kalau kita lihat dari Ethereum, ini kondisinya sekaligus ya, kita menilai dari situasi yang sama pada Bitcoin gitu. Jadi kalau misalkan Bitcoinnya naik nih ke $100.000, kira-kira Ethereum-nya kemana gitu kan. Ini sebenarnya masih sehubungan dengan analisis yang kita pernah bagiin lewat live streaming di YouTube gitu ya. Jadi ngebahas tentang kondisi terdekatnya dia punya area gitu. Lagi pula secara struktur juga sama, bahwa ini high point, ini low point. Yang di sini nih, ini adalah lower high-nya dia. Ya, ini lower low-nya dia gitu. Jadi sebetulnya kalau kita beranggapan Ethereum secara momentum lemah banget, even dengan FOMC yang positif, even dengan Bitcoin yang naik ke 100.000, Ethereum-nya lemah, mentoknya teman-teman itu mungkin di kisaran zona lebih kurang ya 3.400 deh. Itu udah paling lemah banget teman-teman sekalian. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk dia ter-recovery, saya lebih suka before nanti Ethereum didam lagi atau gimana gitu ya. Saya lebih suka prosesnya itu mencangkup apa? Liquidity sweep. Jadi kita ambil internalnya, ya dia punya high point internal itu diambil, ya di sweep liquidity-nya, terus dia targeting kemana? Biasanya dia cari fair value gap di atasnya atau dia cari supply yang di atasnya. Nah, jadi kita bisa expect tuh Ethereum mentok-mentok di mana? 3.800 deh gitu. Kalau misalkan ya balik lagi ke FOMC-nya, kalau FOMC-nya bagus banget, baru deh kita boleh lah doa-doa dikit ya dia di atas 4.000 gitu. Tapi kalau misalkan FOMC-nya ya begitu-gitu aja, terus Jerome Powell as usual dia netral, dia bukan netral, malah bisa dibilang malah jadi hawkish gitu kan. Oke, kita hari ini mutusin untuk rate cut, tapi ingat baik-baik kata-kata saya ya, datanya masih nggak jelas gitu. Jadi jangan harap kalian 2026 kita rate cut lagi gitu. Tunggu datanya jelas. Nah itu walaupun rate cut-nya happy, mungkin short term period aja, habis itu malah jadi turun lagi gitu. Ya kalau dia ngomongnya begitu. Tapi kalau dia ngomongnya nggak kayak gitu, saya rasa oke-oke aja ya. Mungkin 3.650 tuh level previous support resistance ini masih bisa dicapai gitu. Ya saya rasa itu masih possible lah untuk menjadi gameplaynya untuk saat ini. Dan apa yang mendukung, kalau teman-teman perhatiin Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance itu somehow ya, kalau kita lihat, itu nggak berhasil loh guys, ngeklaim SNR ini gitu. Jadi di kisaran 60,5% itu so far masih jadi resistance-nya. Dan kalau kita lihat pergerakannya sampai dengan detik ini gitu ya, Bitcoin dominance itu masih dalam keadaan lower low and lower high. Oke, kita bisa validating itu dengan cara ya yang paling sederhana teman-teman. High point-nya di mana? Di sini. Low point-nya di mana? Di sini. Kalau kita tarik data begini, kita pakai Fibonacci aja tuh ya. Levelnya kan begini tuh. Nah, Anda bisa lihat, kalaupun dia naik nih, mentok-mentok kayak zona 50% deh gitu. Pas gitu ya. Di level tersebut terdapat apa? Kalau diperhatiin lagi dengan seksama, terdapat yang namanya confluence dengan previous support resistance. Atau di area ini gitu. Nih ya teman-teman. Nih, saya kasih kotak deh itu ya, biar lebih kelihatan jelas gitu. Nah, tuh ya. Anda bisa lihat tuh ya. Ini previously adalah area yang dimana dia sempat ketahan tapi bam dia turun gitu. So kalau dia naik ya mungkin dia ketahan di situ lagi dan lanjut turun lagi. Kalau yang kayak gitu terjadi teman-teman, saya pikir itu yang menjadi booster juga untuk Ethereum tadi ya, bisa testing ke level yang di atas 3.650
dan bahkan di atas yang $4.000. Tapi $4.000 kita butuh optimisme market untuk kembali pulih. Dan itu tandanya, ya tadi saya bilang, case-nya harus lebih mantap dari FOMC-nya. Itu sekilas ya teman-teman sekalian ya. Sekarang kalau kita lihat internalnya gimana, Vin? Ada konfirmasi nggak ya kalau kita ngelihat dia bisa seperti itu gitu? Sebenarnya kalau kita bandingkan sedikit dengan situasi Bitcoin, Ethereum itu slightly better ya. Kenapa? Karena Bitcoin kemarin dia turun sampai bawah banget, Ethereum itu di atas, ketahan guys ya. Di sini sebetulnya kalau kita lihat bahkan ya secara kasat mata Anda bisa perhatiin dong, Bitcoin tuh balik ke bawah gitu kan. Ethereum enggak ya, slightly di atas gitu. Jadi saya pikir Ethereum ini punya kesempatan lebih baik ya dari segi tren saat ini, momentumnya juga lebih bagus. Cuma sama lah PR-nya, nggak beda jauh gitu ya. Kita bisa lihat bahwa ini adalah previous high point, kayak gini pertimbangannya ya. Ini lower high, lower low, and then dia pull back jadi lower low, tapi kemudian ada higher high. Sekarang dia ada higher low, dia naik ada higher high, ini potentially tetap jadi higher low gitu. Jadi kalau misalnya dia break dari sana, ya sama dengan Bitcoin, cuma bedanya mungkin dari segi performance Ethereum bisa lebih baik. Jadi kalau teman-teman mungkin tertarik gitu ya, Anda looking for setup gitu, I guess Ethereum could be one of the setup yang Anda harus considering gitu ya. Kalau misalnya tadi saya bicara soal Bitcoin udah testing area supply internal order blocknya atau micro demandnya, teman-teman di Ethereum saat ini juga masih jauh sih ya. Cuma kalau misalkan beneran dia sampai sana, I guess that could be a good reason lah untuk kita coba decide enter gitu ya. Karena confluence-nya menurut saya cukup baik. Di sini ada previous support resistance, kemudian kita lihat juga di situ terdapat fair value gap, ada juga di sini kita bicara soal order blocknya gitu ya. I think that could be a good range gitu. Ya tapi ini semua kembali ke Anda punya referensi juga, ya Anda punya analisis juga. Kalau saya ngelihatnya kayak gitu, ya semoga aja sih teman-teman kita bisa lihat ada konfirmasi yang ideal untuk si Ethereum ya. Sementara itu mungkin untuk update dari saya. Jadi untuk Bitcoin, Ethereum semoga semuanya jelas, dan kita ketemu lagi ya di live streaming untuk lengkapin semua puzzle-nya, berbicara dari sisi fundamentalnya juga dan macro analisisnya juga. So thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again di next update. Cheers and bye-bye guys.